Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda berbagai update mengenai dunia pasar modal. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan video terbaru. Dan langsung saja kita mulai dengan market outlook untuk perdagangan hari ini, Jumat 9 Juli 2021. Dan kita akan mulai dengan melihat berbagai berita yang ada di berbagai media. Yang pertama adalah tentang right issue BBTN yang konon akan melakukan right issue tahun depan. Juga right issue BBNI. Kemudian adanya berita mengenai perubahan rekomendasi dari CIMB Sekuritas untuk saham rokok, dalam hal ini saham gudang garam, dari tadinya reduce atau dikurangi menjadi add atau ditambah. Kemudian adanya berita bahwa Philip Morris baru saja melakukan akuisisi 12 triliun terhadap sebuah perusahaan farmasi untuk menciptakan rokok tanpa asap. Jadi secara kebetulan ketika GGRM mau dividen, justru kedua perusahaan rokok ini mendapatkan berita yang cukup baik. Kemudian ada berita tentang Bukalapak IPO atau Buka EMTK. Kemudian ada berita mengenai Hypermart atau MPPA dan Gojek yang meluncurkan toko virtual dengan memberikan diskon 10%. Kemudian ada berita mengenai 3 investor yang merapat ke Akra dalam mengusahakan bisnis kawasan industri. Kemudian ada berita mengenai Telkom dan Bisnet yang akan membangun sebuah pusat data hyperscale. Kemudian kembali ada berita Bank Kapital atau Baca yang akan berkongsi dengan Bank Aladin dan Alfamart. Kemudian ada berita dari The Fed tidak mau buru-buru tapering. Kemudian ada berita mengenai bangkitnya industri restoran di Amerika yang menjadi katalis positif bagi PMMP atau Pancamitra Multi Perdana. Kemudian ada perusahaan asal Singapura EdgePoint yang memborong sebanyak 10,29 miliar saham PT Sentra Tama Telekomunikasi Indonesia Tbk atau CENT. Sedangkan ada lagi kemudian berita mobil hybrid kena PPNBM 15%. Lalu Bukalapak dikabarkan naikkan target dana IPO menjadi 1 miliar US dollar. Kemudian Bank Indonesia prediksi transaksi digital banking akan mencapai 32,206 triliun rupiah. Lalu ada saham DCII Antoni Salim yang terblokir.
Lalu ada berita mengenai strategi bisnis TLKM. Dan tentu saja kalau kita lihat yang mendominasi adalah berita mengenai Bukalapak, MPPA, dan juga CENT ya. Lalu ada juga berita mengenai bagaimana Credit Suisse menyikapi market Indonesia, di mana Credit Suisse mengatakan bahwa mereka expecting bahwa puncak dari kasus COVID di Indonesia adalah 40 sampai 50 ribu daily cases, atau 40 ribu sampai 50 ribu kasus hariannya, dan mereka menargetkan 6.600 ya angka IHSG sebagai target dari akhir tahun. Dan kita sekarang berpindah ke apa yang terjadi di market Amerika dan Eropa. Tadi malam market Amerika dan Eropa jatuh ke dalam zona merah yang disebabkan karena Jepang kembali mendeklar state of emergency atau keadaan darurat di Tokyo mengenai COVID-19 ya, jadi Jepang kembali juga tarik rem darurat untuk COVID, dan ini kembali menyebarkan ketakutan. Kalau kita lihat Dow Jones terkoreksi 0,75% ke 34.422, Nasdaq terkoreksi 0,72% ke 14.560, S&P 500 terkoreksi 0,86% ke 4.321. Sedangkan di Eropa koreksinya lebih dalam. FTSE 100 Index London melemah 1,68% ke 7.031. DAX Frankfurt melemah 1,73% ke 15.421, dan CAC Prancis melemah 2,01% ke 6.397. Dan US 10-year bond juga kembali melemah cukup tajam 2,5% ke 1,288. Dolar indeks juga terpukul 0,336 poin atau 0,36% ke 92,365. Kurs rupiah saat ini berada di posisi 14.548 rupiah per 1 US dolarnya. Kemudian kalau kita lihat TLKM NYSE atau saham Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange tampak melemah 0,96% ke 20,55 atau kalau dirupiahkan adalah 2.990. Jadi kalau kita lihat di Amerika, Telkom sudah break ke bawah 3.000. Kemudian kalau kita lihat EIDO, ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika atau kumpulan 31 saham Indonesia yang diperdagangkan di Amerika juga melemah cukup tajam 0,28 poin atau 1,38% ke 20,02. Kemudian kalau kita lihat dari komoditas energi bounce back ya. Kita lihat minyak atau oil naik 0,91% atau 0,66 poin ke 72,94. Emas melemah tipis 4 poin 0,22% ke 1.800,20. Timah melemah 0,06% ke 31.700. Nikel menguat 0,36% ke 18.372. Silver melemah 1,03% ke 25,99. Copper melemah 1,22% ke 426,45. Yang menguat tajam adalah batu bara Newcastle kembali melewati all time high, naik 2,7 poin atau 1,93% ke 142,25.
Kemudian batubara Newcastle untuk kontrak bulan Agustus juga mengalami kenaikan tajam 3,85 poin atau 2,96% ke 134,10. Batubara Rotterdam untuk kontrak bulan Juli mengalami kenaikan 1,10 poin atau 0,88% ke 125,75. Tetapi untuk kontrak bulan Agustus, Rotterdam mengalami penurunan 0,9 poin atau 0,75% ke 119,05. CPO kembali terkoreksi 20 poin atau 0,52% ke 3.771. Dan kali ini wood pulp terkoreksi cukup banyak 37,5 poin atau 0,76% ke 4.875. Jadi kalau kita lihat dari komoditi yang cukup baik adalah komoditas energi ya, oil dan coal, batubara dan minyak. Lalu kita berpindah ke opening dari market regional Asia yang dapat kita lihat bahwa Asia jelas karena Nikkei 225 Tokyo Jepang terkoreksi dalam 1,48% atau 417,53 poin ke 27.687 yang disebabkan mereka tarik rem darurat. Maka otomatis S&P ASX 200 Sydney juga mengikuti mereka dengan melemah 0,99% atau 72,4 poin ke 7.269, dan Kospi Korea melemah 1,16% atau 37,11 poin ke 3.215,57. Jadi bisa kita kategorikan market seluruh dunia, Asia, Eropa, Amerika memerah. Bagaimana dengan IHSG? Apalagi ini hari Jumat. Kami memprediksi IHSG akan 53%, 54% berada di dalam zona merah. Tapi kita juga berharap bahwa IHSG tidak turun ke bawah level psikologisnya, tidak turun dari 6.000. Karena kalau kita lihat memang IHSG terus tertekan berada dalam zona sideways dari area 5950 sampai dengan 6125 sudah dalam waktu yang cukup lama dibandingkan dengan market dunia lain yang cenderung bergerak positif atau cenderung bergerak hijau. Jadi kalau mereka koreksi dalam sekarang cukup wajar. Sedangkan bagi kita yang sideways ya mungkin ya koreksinya tidak terlalu besar. Demikianlah yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.